Samkok, tiga negara, dan kacang lupa kulit. Tahukah kamu dari mana asal kata kacang lupa kulit? Terus apa hubungan antara samkok atau sankuo atau zaman tiga negara dengan pepatah kacang lupa kulit? Mari kita telusuri bersama hubungan antara zaman tiga negara dengan pepatah kacang lupa kulit. Kalau pemirsa belum mengenal zaman tiga negara, pemirsa pasti pernah mendengar atau bermain game Dynasty Warrior atau Three Kingdom. Tokoh-tokoh dan cerita dalam Dynasty Warrior dan Three Kingdom adalah sama dan tokoh-tokoh dan cerita zaman tiga negara. Mari kita ikutin video ini hingga selesai. Sebelumnya tolong di-subscribe dan like dulu ya. Masa tiga negara di Cina dimulai dari tahun 220 Masehi hingga tahun 280 Masehi. Jadi zaman tiga negara hanya sekitar 60 tahun. Zaman tiga negara terdiri dari 1. Negara Wei atau disebut Cao Wei, didirikan oleh Cao Pi, anak kedua dari Cao Cao, dengan ibu kota Luoyang. Didirikan tahun 220 Masehi setelah mengkudeta raja terakhir dinasti Han, yaitu Raja Han Xianti, dan berakhir tahun 266 Masehi. Mengapa anak kedua Cao Cao, yaitu Cao Pi yang menggantikan Cao Cao? Cao Cao memiliki anak pertama, yang kepintaran militer dan sastranya sangat bagus dan sangat disayangi oleh Cao Cao, yang kelak sudah disiapkan untuk menggantikan dirinya, yaitu Cao Ang. Namun Cao Ang dibunuh oleh adiknya Cao Pi dengan cara yang licik, sehingga setelah Cao Cao meninggal, Cao Pi berhasil menjadi pengganti ayahnya Cao Cao sebagai penguasa Wei. Kedua, negara Su atau disebut dengan Su Han, didirikan oleh Liu Bei dengan ibu kota Chengdu. Didirikan tahun 221 Masehi sampai dengan 263 Masehi. Liu Bei tidak pernah berkeinginan menjadi raja, tetapi karena Cao Pi yang sudah lebih dulu mengangkat dirinya menjadi raja setelah mengkudeta Raja Han, akhirnya atas desakan penasehat sekaligus panglima militernya Zhu Keliang, Liu Bei juga mengangkat dirinya menjadi raja pertama Su, disebut juga kerajaan Su Han. Ketiga, negara Wu atau disebut dengan Sun Wu, didirikan oleh Sun Qian dengan ibu kota Jianye. Mengikuti kedua penguasa Wei dan penguasa Su yang sudah mengangkat diri mereka menjadi raja di daerah kekuasaan mereka masing-masing. Kerajaan Wu didirikan tahun 229 Masehi, berakhir tahun 280 Masehi setelah dikalahkan oleh dinasti Qin di bawah Raja Sima Yan yang juga adalah pendiri dinasti Qin. Pemirsa yang baik hatinya, kita tinggalkan dulu cerita tiga negara di atas. Kita akan kembali kepada pepatah kacang lupa kulit. Pepatah kacang lupa kulit diambil dari syair 7 langkah yang dibuat oleh Cao Zi saat dipaksa oleh abangnya, yaitu Raja Wei Wenti atau Cao Pi. Pada tahun 220 Masehi, Cao Cao yang saat itu adalah penguasa Wei, lebih tepat dikatakan sebagai Perdana Menteri dari akhir dinasti Han, mengalami sakit keras dan meninggal. Sebagai penggantinya yaitu Cao Pi. Pada tahun yang sama, setelah Cao Pi menggantikan ayahnya, 10 bulan kemudian, Cao Pi memaksa raja terakhir dinasti Han, yaitu Han Xianti, turun tahta. Kemudian Cao Pi mengangkat dirinya sendiri menjadi raja bergelar Wei Wenti. Setelah menjadi raja, Cao Pi membersihkan semua pejabat dan para pangeran Han yang masih setia kepada dinasti Han dan mengganti dengan semua pejabat kerajaan yang setia kepadanya. Walaupun berhasil membersihkan semua pejabat lama dengan pejabat baru, Cao Pi tetap merasa bahwa tatanya tidak aman. Karena rakyat lebih mengenal adiknya Cao Zi yang lebih pintar darinya. Ketenaran adiknya Cao Zi di kalangan rakyat jelata adalah Cao Zi punya kemampuan syair yang luar biasa. Cao Zi sanggup membuat sebuah syair baru setiap dia melangkah 7 langkah. Cao Pi berusaha memikirkan cara untuk membunuh adiknya Cao Zi. Berusaha menyingkirkan adiknya, namun tetap menjaga agar hal ini tidak menyebar di kalangan rakyat yang bisa mengakibatkan kehilangan kepercayaan rakyat kepadanya.
Di sebuah kesempatan, Cao Pi mengundang Cao Zi ke istana dengan tujuan agar bisa membunuh adiknya. Cao Zi menyadari bahwa ajalnya akan tiba seperti saudara lainnya yang telah dibunuh oleh Cao Pi yang menjadi rajanya sekaligus abangnya. Namun Cao Zi tidak punya pilihan lain selain menghadiri undangan raja sekaligus abangnya itu. Saat kedua saudara ini bertemu dalam pertemuan, Cao Pi mengatakan hanya dengan membunuh Cao Zi, maka kesetiaan para pejabat dan rakyat hanya kepada satu orang, yaitu dirinya sendiri. Dan sebagai seorang raja, untuk mendapatkan alasan membunuh, Cao Pi memberikan kesempatan kepada Cao Zi untuk membela dirinya. Cao Pi meminta agar Cao Zi bisa membuat syair dalam 7 langkah. Bila Cao Zi gagal membuat syair dalam 7 langkah, dia akan dibunuh karena hanya punya nama kosong dan membohongi raja. Tetapi jika dia berhasil membuat syair dalam 7 langkah, maka Cao Zi akan tetap dibiarkan hidup, tetapi harus hidup dalam pengasingan sebagai rakyat biasa. Disaksikan oleh para menteri dan raja, Cao Zi melangkah 7 langkah dalam membuat sebuah syair. Begini bunyi syairnya. 煮豆燃豆萁，豆在釜中期，本色同根生，相见何太急. Arti syair tersebut adalah merebus kacang dengan membakar kulit kacang, akar, dan dahan kacang. Kacang direbus menangis di dalam kuali. Kita memang terlahir dari akar yang sama atau orang tua yang sama. Mengapa terburu-buru harus saling membunuh? Syair inilah yang kemudian disingkat oleh masyarakat menjadi kata kacang lupa kulit. Artinya, di saat memiliki kekuasaan, melupakan semua saudara dan teman yang pernah berjuang bersamanya. Pemirsa sekalian, kita kembali lagi ke cerita kita tadi. Bagaimana kelanjutan kerajaan Wei dan bagaimana kelanjutan hidup Cao Zi? Cao Pi atau Raja Wei Wenti hanya berumur 39 tahun dan hanya menjadi raja selama 6 tahun. Kemudian beliau meninggal karena sakit. Cao Pi berkuasa dari tahun 220 Masehi sampai tahun 226 Masehi. Raja kedua diganti oleh Cao Rui yang menggantikan Raja Cao Pi. Raja Cao Rui hanya menjadi raja selama 7 tahun, yaitu dari tahun 226 Masehi sampai dengan tahun 232 Masehi. Raja Cao Rui saat meninggal hanya berumur 35 tahun. Kemudian Raja Cao Rui diganti oleh Cao Fang sebagai raja ketiga yang berkuasa dari tahun 232 Masehi sampai dengan tahun 254 Masehi. Raja Cao Fang berkuasa mencapai 22 tahun. Raja keempat adalah Cao Mao. Raja Cao Mao berkuasa dari tahun 254 Masehi sampai tahun 260 Masehi. Cao Mao hanya berumur 19 tahun saat meninggal. Raja kelima adalah raja terakhir dari kerajaan Cao Wei, yaitu Raja Cao Huan, yang berkuasa dari tahun 260 Masehi sampai tahun 266 Masehi. Lama kekuasaannya hanya 6 tahun. Total masa kerajaan Cao Wei hanya berusia 46 tahun diganti oleh 5 orang raja. Sebagian raja mati muda, konon katanya bukan karena kerja keras atau perang, tetapi dikarenakan berlebihan dalam minuman keras dan seks, karena memiliki begitu banyak selir. Sejarah menulis, Raja Cao Rui saat meninggal di usia 35 tahun dalam keadaan sangat kurus karena kelebihan seks sehingga jatuh sakit dan meninggal. Kelima raja di atas adalah penerus dari Raja Cao Pi. Bagaimana akhir kisah Cao Zi yang menjadi raja jelata? Menurut catatan sejarah, Cao Zi meninggalkan kemewahan sebagai bangsawan dan belajar ajaran Konghucu. Dia menjadi seorang Konfusius dan meninggal di usia 41 tahun sebagai rakyat biasa. Demikian video kali ini yang membahas asal-usul kaca kacang lupa kulit. Moral cerita dari video ini adalah, janganlah pernah melupakan saudara atau orang-orang yang sudah berjasa dalam hidup Anda. Ada kalanya hidup mereka berjalan lebih baik daripada hidup kita sendiri. Marilah kita ulangi sekali lagi syair 7 langkah yang dibuat oleh Cao Zi. 煮豆燃豆萁，
道在府中期，本色同根生，相煎何太急. Terima kasih para pemirsa yang baik hatinya. Nantikan video dan cerita kita selanjutnya. Jangan lupa berikan komentarnya ya. Semoga para pemirsa selalu diberkahi dengan kesehatan, keselamatan, dan rezeki yang berlimpah. Terima kasih.